Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Rudi. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai proses coachingnya di sini, saya bertindak sebagai observer untuk melihat proses coaching ya Ibu nanti dengan coaching. Sebelum memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu ya. Baik, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah Ibu sudah memiliki prinsip dari coaching. Itu yang pertama kemitraan, yang kedua percakapan kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sebagai seorang coach harus sudah memiliki kompetensi inti dari coach. Itu yang pertama yaitu presence atau keahlian penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian saya juga nanti berharap kepada Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu harus menggunakan rumus alur tirta ya Bu. Iya, siap. Baik, untuk pertanyaan observasi yang pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada percakapan nanti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Baik, jadi nanti kompetensi yang dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan. Baik, yang kedua itu dari dua kompetensi yang tadi itu kira-kira bagian yang mana nih yang mau dikembangkan lagi, yang lebih spesifiknya lagi? Yang akan saya kembangkan lagi itu mendengarkan aktif, Pak. Oke, baik. Untuk mendengarkan aktif itu sangat penting ya Bu bagi seorang coach kepada coachnya agar coachnya dapat terfokus dan bisa menemukan idenya. Baik, untuk selanjutnya apa nih harapan Ibu dari observasi atau dari percakapan nanti? Harapan saya kalau melakukan percakapan adalah saya ingin coach saya menemukan ide-ide atau solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baik. Itu selanjutnya perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih? Yang menurut Ibu Fitri keberhasilan seperti apa nih dalam proses percakapan nanti? Yang menjadi indikator pencapaiannya yaitu apabila si coaching itu dapat menemukan ide dari masalah yang ditemui. Jadi melalui coaching dengan saya dapat menggali potensi-potensi yang ada pada si coaching tersebut, sehingga si coaching tersebut itu dapat menemukan solusi dari masalah yang ada. Baik, semoga indikator pencapaian kompetensi itu dapat terwujud ya Bu. Semoga coaching nanti dapat menemukan solusinya, solusi sendiri. Ya. Baik, cukup sekian ya Bu percakapan pra observasi ini. Sekarang Ibu silakan melakukan percakapan dengan coaching. Ya, terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Fatimah. Fitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Fatimah? Alhamdulillah baik juga Bu. Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolin. Iya Bu, Ibu tahu aja. Begini Bu, Ibu sedang sibuk nggak ya? Mudah-mudahan Ibu nggak sibuk ya. Ya, saya lagi santai. Gimana? Jadi gini Bu, mungkin saya mau minta waktu 5 sampai 15 menit lah Bu sama Ibu. Saya sedang bingung nih Bu, itu kan ya. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu ya, kebingungan saya bisa terjawab Bu. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu Bu, gitu Bu, tentang permasalahan saya. Oh gitu. Apa tuh?
tujuan obrolan kita hari ini Bu, tentunya ya, saya berharap setelah ngobrol dengan Ibu, saya bisa menemukan ya ide atau solusi, apakah atau saran Bu, atau masukan dari Ibu tentang permasalahan saya Bu, yaitu permasalahan di kelas 6 Bu. Jadi ketika selesai ngobrol dengan saya, Fatima mengharapkan mendapatkan solusi ya dari masalah sedang dihadapi. Memangnya masalah apa sih yang sedang Fatima hadapi? Jadi boleh ya Bu ya, saya bercerita sama Ibu? Iya, ya silakan. Jadi gini Bu, kelas 6 yang sekarang tuh beda Bu sama kelas 6 yang tahun lalu. Kenapa berbeda? Jadi kenapa ya Bu? Mereka itu seolah-olah nggak ada rasa kebersamaan gitu Bu. Jadi jangankan antara laki-laki atau laki-laki dengan laki-laki, kemudian perempuan, kadang-kadang perempuan dengan perempuan juga nggak mau bersatu Bu. Jadi mereka kesannya kayak memisah gitu seperti itu ya. Jadi saat pembelajaran diskusi nih Bu, atau kegiatan di luar kelas, mereka jadi bersama nggak mau bareng gitu Bu. Jadi mereka nggak mau kerjasama. Jadi bingung tuh Bu. Itu yang perasaan atau masalah sedang Fatima hadapi ya. Jadi muridnya tidak mau berkolaborasi, rasa kerjasamanya itu masih belum tumbuh ya gitu ya Pak ya. Nah kira-kira menurut Fatima nih idealnya murid-murid itu seperti apa sih yang Fatima harapkan atau yang Fatima inginkan? Jadi menurut saya begini Bu, saya itu berharap ya mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran secara berkelompok tuh Bu. Kenapa? Karena kalau berkelompok mereka itu bisa bekerja sama gitu kan. Jadi mereka juga bisa Bu menyelesaikan tugas dengan baik karena mereka berkolaborasi. Oh gitu. Ngomong-ngomong nih, apa sih yang udah Fatima lakukan nih agar murid-murid bisa kompak dalam bekerja sama dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah? Ini Bu, sebenarnya saya sudah masukkan metode diskusi Bu ya dalam RPM saya tuh Bu. Nah, jadi kenapa saya masukkan metode diskusi? Agar murid-murid saya itu di kelas mereka terlihat aktif Bu saat melaksanakan tugas. Jadi itu Bu. Ya, Fatima sudah melakukan metode diskusi ketika pembelajaran ya dengan harapan siswa Fatima tuh murid-muridnya dapat berkolaborasi dan menumbuhkan rasa kerjasama sehingga dapat menyelesaikan tugas bersama-sama tanpa membedakan ada sesuatu yang membedakan mereka. Nah, kira-kira nih kalau di rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira posisi yang sedang Fatima hadapi sekarang ini ratingnya di angka berapa? Mungkin posisi saya sekarang masih 5 kali Bu ya. Seperti Masih itu. 5 Ya, ya? masih 5 Bu betul. Berarti dengan posisi 5 ini belum mencapai tujuan pembelajaran yang Fatima harapkan. Nah, memangnya posisi berapa sih rating yang Fatima harapkan itu? Tentunya Bu ya semuanya ingin rating tinggi Bu. Ya pasti, yang maksimal ya. Nah, saya pengennya 9 dah Bu, 9. Kenapa? Biar lebih tinggi Bu, seperti Ya. itu Bu. Berarti kalau nilainya tinggi, usaha kita juga harus ditambah lagi dong, gitu kan? Dari tadi kan awalnya baru saya kita lakukan adalah metode diskusi. Kira-kira nih cara lain apa sih yang akan Fatima lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran selanjutnya? Baik Bu, mungkin saya harus memotivasi murid dulu kali Bu ya sebelum pembelajaran. Jadi kemudian saat pembelajaran saya juga akan memberikan pemberitahuan dulu. Jadi hari ini kita akan melakukan apa nih? Terutama sikap gitu kan. Kenapa? Karena dengan kita memberikan penilaian sikap, mereka tahu oh jadi kita seperti apa nih murid itu, seperti itu Bu. Ya, jadi usaha yang Fatima lakukan berikutnya yaitu pertama memotivasi peserta didik kita ya agar menumbuhkan rasa semangat dan kebersamaan mereka saat belajar, kemudian juga melakukan penilaian ya kan dan refleksi ya tadi. Betul. Nah kira-kira nih itu kan hal yang dilakukan di dalam pembelajaran. Nah kira-kira langkah atau kegiatan apa yang dilakukan di luar pembelajaran? Mungkin ini Bu, di luar pembelajaran saya nanti akan mengadakan pertandingan bergu kali Bu ya. Kenapa? Dari akademik ya? Ya, jadi biar mereka itu bisa bekerja sama, gitu kan? Seperti itu Bu. Wah luar biasa sekali itu rencana yang akan Fatima lakukan tuh. Kira-kira rencana untuk mencapai tujuan tersebut tuh bagaimana? Nah, jadi gini Bu, saya seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, saya pertama akan masukkan motivasi dan pada inti pembelajaran, Ya, betul. gitu kan ya. Jadi saya informasikan juga nih kepada anak-anak, gitu kan, bahwa sikap kerjasama itu bagus, ya. Jadi itu akan mendapat nilai, gitu kan. Jadi selain sikap, saya juga melakukan penilaian keterampilan, pengetahuan juga, serta saya juga mengadakan refleksi Bu. Jadi itu, kenapa kita ada refleksi? Jadi biar tahu kelebihan dan kekurangannya, gitu kan ya. Kemudian selain di pembelajaran, di luar pembelajaran juga
saya juga akan melakukan satu kegiatan permainan, Bu. Kenapa? Agar mereka itu bisa kompak. Betul sekali. Banyak sekali ya usaha-usaha yang akan Fatimah lakukan ketika untuk menumbuhkan rasa kerjasama pada peserta didik yang akan dilakukan, baik itu di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Luar biasa sekali rencana yang Fatimah. Nah, kira-kira nih berapa lama sih jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut? Ya mungkin 1-2 minggu lah, Bu. 1 Mudah-mudahan bisa sampai 2 dicapai. minggu bisa ya, Bisa, siapa bisa. ya. Nah, apa sih komitmen Fatimah dengan rencana yang berikutnya? Ya pertama saya membuat RPP dulu, Bu. Ya. Gitu kan. RPP itu nanti saya titik beratkan di RPP itu metode diskusi. Jadi dengan melakukan penilaian sikap yang paling utama itu, Bu. Kemudian keterampilan juga saya nilai, pengetahuan juga. Jadi 1-2 minggu gitu kan ya, saya juga bisa memberi motivasi mereka untuk kedepannya gitu ya. Di luar juga saya melakukan permainan, Bu, biar mereka bekerja sama. Ya, bagus sekali ya rencana Fatimah dalam menumbuhkan rasa percaya diri, rasa kebersamaan kepada peserta didiknya ya. Di antaranya pertama kita harus membuat RPP dulu. Dalam pembuatan RPP atau dalam pelaksanaan pembelajaran harus mencakup kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan ya, kerjasama antar peserta didik. Nah, kemudian siapa sih yang akan membantu Fatimah untuk membuat rencana pembelajaran tersebut? Mungkin saya buat sendiri dulu kali, Bu ya. Buat sendiri? Nanti setelah saya buat, saya minta ditani sama teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi seperti itu, Bu. Jadi Fatimah akan melakukan atau membuat RPP sendiri, setelah itu meminta umpan balik ya dari rekan sejawat. Nah, menurut Fatimah sih, apa sih yang sudah Fatimah dapat dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah, Bu ya, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan ide tentang solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas 6. Baik, alhamdulillah ya. Dalam percakapan kita kali ini Fatimah sudah menemukan jawaban dari keresahan Fatimah selama ini ya. Mudah-mudahan ya kedepannya pembelajaran kita akan lebih baik. Jangan lupa membuat refleksi untuk penilaian kita dan contoh kita kepada teman yang lain. Baik, Bu, terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu buat saya. Izin pamit, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, baik Bu Fitri, tadi kan saya sudah melihat ya, sudah melewati proses percakapan Ibu dengan Poti, dan di sini saya sudah mendapatkan catatan poin-poin penting. Namun sebelum itu saya akan mengajukan pertanyaan nih, Bu ya. Boleh, silakan Oke, Pak. untuk pertanyaan pasca observasi yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan atau indikator ketercapaian Ibu saat coaching tadi? Indikator pencapaian yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya mendengarkan kesah atau masalah keresahan yang sedang si coach itu hadapi. Jadi yang sudah dilakukan Ibu tadi sudah bagus ya, dan coachingnya juga tadi sudah saya lihat sudah menemukan ide permasalahan masalahnya tadi sudah terpecahkan sebenarnya. Iya, betul Pak. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan coaching tadi? Mungkin ada. Iya, kompetensi yang saya kembangkan setelah coaching tadi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Jadi di mana pertanyaan itu memancing atau memacu si coach itu untuk menceritakan dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sendiri. Baik, oke, cukup ya. Tanggapan pasca observasi, oke, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rudi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Fitri. Bu Fitri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Ada apa ya Bu Fitri? Sepertinya ada hal yang penting yang harus dibicarakan ya. Maaf ya Pak Rudi, saya sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal gitu. Saya pengen ngobrol sama Pak Rudi. Pak Rudi, ada waktu santai nggak? Alhamdulillah ada kok Bu Fitri. Ada santai aja. Ngomong-ngomong ada apa ya Bu? Ini sebenarnya saya minta waktu ya untuk curhat masalah saya di sekolah 10-15 menit lah. Dari pembicaraan kita sekarang, apa nih yang ingin didapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, khususnya di sekolah saya, Pak.
Baik Bu Fitri, jadi Bu Fitri ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, betul. Ngomong-ngomong permasalahannya apa ya Bu? Begini Pak, saya kan magang kelas 6. Nah, murid kelas 6 saya yang sekarang ini beda sekali dengan yang tahun sebelumnya. Jadi contohnya gini, ketika pembelajaran diskusi, saya kan sudah memetakan kelompok-kelompok diskusinya kan. Nah, yang terjadi di murid saya itu tidak ada rasa kebersamaan, tidak ada rasa kolaborasi antara mereka. Jangankan mereka dengan temannya yang sama perempuan, saya sama perempuan dengan laki ya, perempuan dengan perempuan tidak mau bekerja sama gitu. Itu yang sangat saya sayangkan gitu. Jadi pembelajaran itu tidak berjalan dengan efektif gitu karena kurangnya kerjasama yang ada di kelas. Oh, jadi Bu Fitri sedang bingung ya karena muridnya itu belum bisa bekerja sama kelompok dalam pembelajaran. Ya, betul Pak. Oh ya kan, tadi kan Bu Fitri bilang ya murid-muridnya belum bisa bekerja sama ya Iya. dalam pembelajaran. Nah, menurut Bu Fitri itu ideal seperti apa Bu di kelas Bu itu? Murid saya yang ideal itu ketika mereka mampu melakukan atau mengerjakan tugas sesuai dengan yang saya berikan, tapi dengan cara kerjasama, dengan kolaborasi. Jadi saya ingin menumbuhkan rasa kebersamaan dari peserta didik saya gitu. Jadi ada rasa kompak gitu. Jadi tidak hanya terus jadi pemisah gitu. Ngomong-ngomong nih, apa yang sudah Ibu lakukan agar murid-murid Ibu itu bisa kompak dalam pembelajaran? Yang sudah saya lakukan itu saya menggunakan metode pembelajaran dalam RPP itu diskusi ya, sehingga dengan harapan siswa saya itu aktif. Jadi diskusi itu kan kelompok kecil, jadi siswa dapat mengungkapkan pendapatnya, mereka bisa saling menghargai dan juga mempererat rasa kebersamaan gitu antar temannya. Oh, jadi Ibu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini Ya. sudah bagus Bu, karena sudah sesuai tujuan. Namun demikian kerjasama kelompoknya siswa masih kurang. Masih Bu. betul. Dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira skala berapa? Di sekarang yang buat Kayaknya skala 6 ya Pak, soalnya masih terlihatlah perbedaan mereka tidak bersatunya terlihat gitu. Kayaknya saya kasih rating 6. berarti masih kurang ya Bu? Masih kurang. Lalu yang Ibu Fitri inginkan itu skala berapa? Saya inginnya 9 agar siswa saya terlihat lebih kompak lagi dan dapat menyelesaikan tugas dengan sesuai tujuan yang pembelajaran. Oh, kira-kira selain metode diskusi nih Bu ya, adakah cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Selain metode diskusi yang ingin saya lakukan, mungkin saya memotivasi ya peserta didik saya untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, terus dengan melakukan penilaian sikap, terus melakukan refleksi gitu kan. Dan saya akan memberikan apresiasi kepada peserta didik saya ketika mereka presentasi dan melakukan tugasnya diskusi mereka dengan kebersamaan dengan kekompakan gitu Pak. Ya, itu kan dalam pembelajaran Bu ya. Iya. Dalam pembelajaran itu menerapkan metode diskusi ya dengan memperhatikan penilaian sikap. Nah, kalau di luar pembelajaran ada atau tidak Bu? Rencananya kalau di luar pembelajaran mungkin saya melakukan ice breaking. Ice breaking itu kan biasanya ada yang berkelompok ya. Mungkin dari ice breaking itu kan relax, jadi anak-anak bisa mengikuti pembelajaran itu tanpa mereka sadari mereka harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman satu grupnya atau satu regunya, seperti itu dalam kelompok kecil, dan dalam kelompok besarnya bisa bekerja sama dengan teman satu kelasnya, seperti itu Pak. Saya juga ingin melakukan refleksi setiap kegiatan atau pembelajaran serta permainan-permainan yang lain sehingga memodifikasi pembelajaran itu dengan rileks gitu. Wah, itu luar biasa Bu. Nah, sekarang kira-kira nih apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya untuk mencapai tujuan yang pertama menumbuhkan motivasi agar siswa terus semangat belajar. Terus agar siswa mau berkolaborasi dengan rekannya. Terus juga saya ingin melakukan penilaian
baik itu sikap, pengetahuan maupun keterampilan dan refleksi yang saya lakukan setelah pembelajaran seperti itu Pak. Dan selanjutnya berapa jangka waktu yang Ibu lakukan? Yang waktu yang saya lakukan kurang lebih 1 atau 2 minggu cukup kayaknya Pak. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya terhadap rencana aksi tersebut, saya ingin membuatkan rencana dulu ya Pak. Pertama rencana pembelajaran dulu yang lebih detail lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi mungkin atau dengan PSE agar memodifikasi pembelajaran itu dengan teknik diskusi agar siswa itu dapat melakukannya dengan baik. Dengan harapan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kolaborasi antar siswa tersebut. Oh iya, jadi Ibu rencana aksinya itu membuat RPP dengan metode diskusi Ya. agar siswa memiliki kerjasama kelompok yang baik. Betul. Baik, kira-kira adakah yang membantu Ibu dalam membuat RPP tersebut? Saya akan bertanya kepada senior rekan sejauh saya yang tentunya lebih berpengalaman dengan saya sharing, saya akan mencari referensi dari luar seperti dari internet juga gitu, agar pembelajaran saya lebih menarik terutama dalam kegiatan berdiskusi. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Ibu apa yang sudah didapat dari percakapan tadi? Alhamdulillah Pak, saya sudah menemukan solusi atas keresahan yang selama ini saya hadapi gitu Pak. Alhamdulillah, berarti setelah percakapan ini selesai, Ibu sudah menemukan solusi ya Bu? Iya, betul. Itu sudah bagus ya. Mudah-mudahan rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Ya. Bu, saya juga senang sekali nih sebagai coach bisa membantu rekan saya bisa menemukan ide atau gagasan sendiri. Semoga rencana itu dapat berhasil. Siap. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Timah, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Rudi. Pak Rudi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, dan saya sehat. Ada apa ya Pak Rudi? Sepertinya ada apa nih yang mau diobrolkan dengan saya? Iya nih Pak, mohon maaf sebelumnya. Hari ini Bapak sedang sibuk nggak ya? Mudah-mudahan hari ini Bapak sedang sibuk. Oh tidak Pak, alhamdulillah hari ini saya sedang santai Pak. Memangnya ada apa ya Pak Rudi? Iya nih Pak, saya mau ngobrol sebentar, 5-10 menit lah. Saya sedang bingung nih Pak, mengenai sedikit masalah. Mungkin dengan mengobrol dengan Bapak itu saya bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan saya. Kira-kira tujuan dari obrolan kita hari ini apa tuh Pak Rudi? Dari obrolan ini Pak, saya ingin mendapatkan saran, masukan, dan ide mungkin dari Bapak terkait permasalahan saya di kelas 6 Pak. Oke, berarti Pak Rudi ingin mendapatkan ide atau solusi Pak ya dari permasalahan Bapak. Nah, mohon maaf Pak Rudi kalau boleh saya tahu kira-kira ada masalah apa ya Pak? Iya betul Pak nih, saya mau cerita nih Pak. Silakan. Di kelas 6 yang sekarang ini beda sekali Pak dengan kelas 6 yang sebelum-sebelumnya. Jadi kelas 6 yang sekarang ini mereka cenderung lebih individualisme, lebih masing-masing. Jika pembelajaran diskusi kelompok, mereka itu tidak mau berbaur, gitu. Tidak mau bercampur, tidak mau berdiskusi antara laki-laki dengan perempuan, gitu Pak. Jadi masalah itu membuat saya bingung Pak. Oke, jadi Pak Rudi bingung Pak ya dengan keadaan murid seperti itu. Betul Pak. Oh ya, tadi kan Pak Rudi mengatakan nih murid Bapak belum bisa bekerja sama nih ya. Nah itu kan menurut Pak Rudi idealnya murid-murid Bapak seperti apa sih? Dikasih seperti apa? Ya saya sih menginginkan murid-murid saya itu ketika pembelajaran diskusi itu mereka bisa bekerja kelompok secara bersama-sama Pak. Artinya antara kelompok satu yang lain itu bisa mengerjakan secara bersama, tidak masing-masing. Oke, ngomong-ngomong apa tuh yang sudah Pak Rudi lakukan gitu kan agar murid Bapak itu bisa menyelesaikan tugas secara bekerja sama? Selama ini sih Pak saya sudah
membuat RPP. Jadi di dalam RPP itu saya menggunakan metode diskusi. Oke, berarti Bapak sudah melakukan metode diskusi Pak ya, di RPP Bapak. Kemudian dari tim tersebut Pak ya, kira-kira karena kerjasama itu atau kolaborasi belum sebenarnya muncul Pak ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak di posisi yang berapa tuh Pak? Ya karena sekarang kan siswa belum aktif ya atau belum bisa bekerja sama secara kelompok. Jadi ratingnya itu kecil Pak. Kemungkinan bisa di angka 5. Nah, kalau yang ingin Pak Rudi inginkan posisi berapa? Ya, kalau yang ideal sih saya inginnya tinggi lah Pak. Jadi di posisi 9 pengen saya Pak. Oke, nah tadi selain metode diskusi, ya pasti ada cara lainnya Pak ya. Nah kira-kira apa nih cara lain yang akan Pak Rudi terapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Pak ada. Jadi mungkin saya akan pertama-tama itu memotivasi siswa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian saya akan menekankan siswa saya ini bahwa di dalam pembelajaran itu terdapat penilaian dari proses. Jadi keaktifan siswa itu dinilai. Saya berharap dengan penilaian proses tersebut siswa menjadi lebih aktif lagi, dan kemudian pada saat refleksi pun saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan agar membuat siswa itu aktif, bukan aktif dalam pembelajaran. Oke, jadi itu pada pembelajaran Pak ya. Nah kira-kira kalau dalam pembelajaran itu seperti apa? Kalau di luar pembelajaran itu, jadi mungkin nanti saya akan mengadakan pertandingan, semacam pertandingan kompetisi bergu. Itu harapan saya dengan pertandingan itu siswa dapat aktif melakukan permainan secara bersama-sama. Dan selain mengadakan kompetisi juga, saya mungkin akan mengadakan permainan bergu di halaman sekolah. Itu tujuannya agar siswa berbaur bersama-sama. Gitu. Sangat luar biasa ya rencana Pak Rudi. Nah kira-kira apa rencana Pak Rudi untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya yang pertama, saya akan memotivasi siswa. Kemudian saya akan menginformasikan kepada siswa agar lebih aktif lagi dalam bekerjasama. Tentunya itu menggunakan waktu Pak ya. Kira-kira berapa waktunya Pak yang Bapak perlukan? Jadi karena ini kan permainan Pak ya di luar lapangan gitu ya. Jadi butuh proses yang lumayan lama Pak. Jadi untuk membentuk siswa agar lebih aktif itu mulai permainan game itu. Jadi menurut saya kira-kira itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu Pak, agar anak-anak itu bisa jadi berbaur, berkelompok secara bersama-sama. Oke, berarti Bu Rudi membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu lah ya. Betul Pak. Nah jadi kan dalam hal ini diperlukan komitmen Bapak nih. Nah kira-kira apa komitmen Pak Rudi nih terhadap rencana aksi tersebut? Jadi agar siswa itu bisa bekerja sama, itu yang pertama saya membuat RPP terlebih dahulu. Kemudian RPP itu di dalamnya saya menggunakan metode diskusi kelompok. Kemudian saya berharap dengan metode diskusi kelompok itu siswa akan menjadi lebih aktif. Kemudian setelah diskusi itu mereka mau mempresentasikan hasil diskusi itu secara bersama-sama. Jadi tidak bertorong-torong gitu Pak. Ada yang membuat, ada yang mengajukan pertanyaan, kemudian ada juga nanti ketua kelompoknya yang mengatur, kemudian ada juga nanti siapa nih yang mau mempresentasikan gitu. Jadi kan jadi secara bersama-sama, tidak individualisme gitu. Oke, bagus sekali Pak ya dengan Bapak. Kemudian kira-kira nih Pak Rudi dalam pembuatan RPP tersebut siapa yang membantu Pak Rudi? Kalau untuk membuat RPP, kemungkinan saya membuat sendiri dulu Pak RPP-nya. Mungkin nanti saya akan bisa mengunduh dari online tersebut. Nah, kemudian setelah RPP sudah selesai saya buat, mungkin saya juga memerlukan bantuan rekan sejawat lain yang senior gitu. Ini juga bisa membutuhkan atau bisa juga dimintai pertolongan atau bisa dibantu oleh guru penggerak gitu Pak, untuk menelaah RPP saya nih, mungkin RPP saya ada yang kurang atau ditambahkan menjadi lebih baik lagi. Bagus, sebenarnya sudah sangat bagus sekali rencana Bapak.
Nah menurut Pak Rudi nih, kira-kira apa sih yang sudah kita dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang sudah didapat dari percakapan ini Pak, alhamdulillah ya, setelah saya ngobrol dengan Bapak sebagai coach itu, jadinya saya bisa menemukan ide saya sendiri mengenai permasalahan saya yang permasalahan itu siswa kurang aktif bekerja sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah berdia, berarti Rudi sudah mendapatkan manfaat dari obrolan kita hari ini berdia dan sudah membuahkan hasil. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jangan lupa juga berdia mencatat setiap perkembangan atau kemajuannya nanti untuk refleksi juga buat teman-teman yang lain. Seperti itu Pak Rudi. Terima kasih Pak, saya sangat senang sekali dan saya berterima kasih pula kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi coach saya sehingga saya dapat menemukan ide dari permasalahan saya. Oke Pak Rudi, sama-sama Pak Rudi.